Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Informasi lainnya, pemirsa, tanggul Sungai Tuntang jebol, seluruh akses jalan utama di Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh akibat terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di Kota Purwodadi, di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan, ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu, kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara akibat banjir, perlintasan kereta api di Grobogan lumpuh. PT KAI melakukan penutupan sementara dan sejumlah kereta yang melintasi jalur yang terendam banjir dialihkan.
Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul Kali Cabean di Dusun Kendal Sari, Desa Tanjung Sari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegewanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarangkaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang, Demak di Kaligawe kilometer 7 tersendat. Genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pengemudi bertindak cepat dengan segera menepikan kendaraan dan mengevakuasi anak serta istrinya keluar dari mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Menyala, abangku, balik sawit, aku. Awal tuh, tingginya. Tuh mobil lu tiga dulu. Satu unit mobil pickup warna hitam hangus dibakar warga di Desa Limbung, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mobil itu dibakar massa lantaran digunakan pencuri buah sawit dari perkebunan sawit masyarakat. Teki bensin nanti yang diletup. Tak hanya mobil yang dibakar, warga juga sempat menghakimi pencuri sebelum akhirnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah sering beraksi di perkebunan milik warga ini. Berdasarkan keterangan yang ada, kami melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Kami mendapat informasi bahwa memang benar pelaku yang dimaksud oleh warga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di lokasi tersebut. Saat ini tersangka pencuri buah sawit dan barang bukti berupa mobil yang terbakar telah diamankan di Polsek Jebus guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan.